Sobat milenial, tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan mengelola keuangan sangatlah penting. Selain untuk mencapai kemandirian keuangan di masa depan, pengetahuan tentang mengelola keuangan dapat membantu agar terhindar dari tindak penipuan. Diakui atau tidak, masih banyak orang yang tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi sehingga mudah sekali terjebak dalam penipuan berkedok investasi bodong. Tanpa keahlian dan keterampilan yang cukup mengenai investasi, banyak orang yang tidak ragu untuk menggelontorkan uang sebagai modal investasi dengan harapan semakin banyak yang diinvestasikan, maka akan semakin banyak keuntungannya. Kasus-kasus penipuan berkedok investasi sebenarnya dapat ditekan jumlahnya, bahkan dihindari apabila tingkat literasi keuangan masyarakat tinggi. Nah, sobat milenial, kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu literasi keuangan? Sobat milenial, istilah literasi keuangan merujuk pada pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan. Memahami literasi keuangan dapat membantu kamu untuk mewujudkan hidup sejahtera dalam hal keuangan. Istilah tersebut juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi faktanya masih banyak orang yang belum menyadari bahwa literasi keuangan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh literasi keuangan yaitu pada saat mengambil keputusan untuk menabung atau investasi. Orang-orang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, artinya melek keuangan, tidak akan terlalu rentan terhadap tindak penipuan keuangan. Sebaliknya, orang-orang yang literasi keuangannya rendah disebut sebagai orang-orang yang buta finansial, akan mudah sekali terpengaruh dan terjebak dalam penipuan keuangan. Memahami literasi keuangan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk keuangan. Kini produk dan layanan keuangan sudah semakin beragam, tersebar luas, dan mampu menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Jika dahulu kamu bertransaksi secara tunai, kini telah beralih ke transaksi secara online atau digital menggunakan jasa lembaga keuangan. Masyarakat sekarang ini semakin sadar akan fungsi dari produk dan layanan keuangan sehingga tergerak untuk memanfaatkannya dalam setiap transaksi keuangan. Misalnya seperti transfer uang, pembelian menggunakan kartu kredit, pembayaran dengan dompet digital, scan QR Code, termasuk memanfaatkan kredit tanpa agunan sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi di sektor keuangan, seharusnya diikuti dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam mengelola keuangan. Artinya, tingkat literasi keuangan kamu seharusnya semakin tinggi. Sebab kamu dituntut untuk memahami apa itu produk dan layanan keuangan serta cara memanfaatkannya. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan semakin baik. Keuangan sangat penting dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, kurangnya literasi keuangan bisa berdampak buruk terhadap upaya pencapaian kesuksesan finansial jangka panjang. Sayangnya, buta keuangan masih belum tuntas secara menyeluruh. Artinya, masih ada kelompok masyarakat yang tingkat literasi keuangannya rendah, terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman, yang jangkauan terhadap produk dan layanan keuangan serta teknologinya masih terbatas. Tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu bahkan kelompok masyarakat jatuh dalam jebakan keuangan. Contoh konkretnya,
Banyak orang yang terjebak dalam jeratan utang secara berkelanjutan, sehingga gali lubang, tutup lubang untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk, sehingga menghasilkan keputusan pengeluaran yang buruk pula, atau kurangnya persiapan finansial dalam jangka panjang. Disadari atau tidak, ketika kamu telah terjebak dalam jerat utang yang tidak berkesudahan, maka pada gilirannya akan mengalami keterpurukan di mana resiko gagal bayar tinggi, skor kredit buruk, penjualan aset, dan bahkan kebangkrutan. Mungkin banyak dari sobat milenial seolah tidak menyadari bahwa ketika kamu mudah berutang, maka kamu akan terjerumus semakin dalam atau terjerat semakin kuat. Tinggi rendahnya literasi keuangan kamu berpengaruh pada kemampuanmu dalam memahami segala sesuatu tentang keuangan. Literasi keuangan yang baik dapat melindungi kamu dari berbagai modus tindak penipuan keuangan. Sebaliknya, literasi keuangan yang buruk justru mendorong kamu sangat mudah menjadi korban penipuan keuangan. Sobat milenial, berikut manfaat memiliki literasi keuangan yang baik. Pertama, tabungan yang dikelola dengan baik. Tabungan ini bisa jadi safety net untuk menjaga masa depan kamu. Memiliki literasi keuangan yang baik, maka kamu juga akan memiliki kemampuan untuk menjaga masa depan dengan tabungan dan memanfaatkannya dengan baik. Kedua, pengelolaan keuangan harian dan bulanan yang tertata dan seimbang. Memiliki literasi keuangan yang baik, maka sobat milenial akan mampu mengelola keuangan pribadi dengan cermat dan tepat. Hal ini penting agar gaji bulanan kamu tidak terkesan datang numpang lewat saja. Ketiga, memiliki tabungan simpanan untuk berbagai pendanaan. Dalam hidup, sobat milenial pasti punya cita-cita yang ingin diwujudkan. Entah itu memiliki rumah atau kendaraan sendiri, punya bisnis, atau pendanaan lain yang sifatnya hiburan seperti jalan-jalan keliling dunia. Nah, literasi keuangan yang baik akan membantu kamu untuk mengatur keuangan sehingga bisa menyisihkan uang untuk semua rencanamu. Keempat, pengetahuan dasar yang cukup soal asuransi. Kamu akan memiliki dasar yang cukup mengenai asuransi, termasuk bedanya unit link dan asuransi murni. Pilih yang memang dibutuhkan agar kamu tidak merasa terjebak. Kasus yang sering terjadi adalah banyak yang menganggap asuransi menipu karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Pertanyaannya, apakah asuransi yang kamu beli itu memang benar-benar memberi manfaat yang baik? Kelima, terhindar dari utang. Sobat milenial, utang terkadang menjadi masalah besar bagi banyak orang. Terlebih jika utang tersebut sudah melilit dan mengganggu kestabilan keuangan kamu. Namun, tidak demikian bagi yang paham tentang literasi keuangan. Untuk meningkatkan keterampilan literasi keuangan, berikut strategi yang dapat dilakukan. Membuat anggaran. Lacak berapa jumlah pendapatan yang diperoleh setiap bulan dengan jumlah yang dibelanjakan. Untuk pelacakan ini, kamu bisa melakukannya secara manual atau digital menggunakan aplikasi penganggaran. Pastikan bahwa dalam anggaran yang dibuat telah mencakup pendapatan, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan tabungan. Bayar diri kamu terlebih dahulu. Agar bisa menabung, terapkan strategi penganggaran terbalik, di mana menabung menjadi prioritas. Sehingga kamu harus menentukan jumlahnya di depan sebelum mengalokasikannya untuk biaya lainnya dalam pengeluaran kamu. Dengan menentukan tabungan di muka, artinya kamu membayar diri kamu lebih dulu sebelum pendapatan yang diperoleh dibagi ke dalam pos-pos pengeluaran, baik yang sifatnya tetap atau tidak tetap. Kelola pembayaran tagihanmu. Sobat milenial,
Jika kamu memiliki tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan, maka pantau tagihan bulanan tersebut agar selalu datang dan dibayarkan tepat waktu. Untuk hal ini, kamu bisa memanfaatkan debit otomatis dari rekening tabungan kamu agar pembayarannya dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini untuk menghindari adanya denda atau bunga yang dapat menyita dana simpanan kamu. Berinvestasi untuk masa depan. Apabila perusahaan tempat kamu bekerja menawarkan rekening tabungan pensiun, maka pastikan kamu menerimanya. Kamu juga perlu mempertimbangkan untuk membuat portofolio investasi saham, pendapatan tetap, dan komoditas yang terdiversifikasi. Bahkan jika memungkinkan, kamu bisa mencari penasihat keuangan profesional untuk membantu menentukan jumlah uang yang harus disisihkan untuk bisa tetap hidup layak dan nyaman di masa pensiun. Literasi finansial atau keuangan berkaitan dengan pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk keuangan, dan jasa keuangan. Tujuan literasi tersebut yaitu untuk memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal keuangan. Sobat milenial, jika kamu memiliki kesadaran akan literasi keuangan, maka hal tersebut akan membantu kamu untuk mengetahui betapa pentingnya menjaga keuangan kamu. Kamu bisa meningkatkan literasi keuangan dengan terus belajar dan mempraktikkan berbagai keterampilan yang terkait dengan pengelolaan uang dan utang, serta memahami lebih jauh soal produk tabungan dan investasi. Semuanya ini tentu demi masa depan sobat milenial yang lebih nyaman dan aman.